Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel Umi Taya. Di video kali ini saya mau buat bubur serintil. Buat teman-teman yang penasaran cara buatnya dan bahannya apa saja, kita lanjut setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Pada video kali ini saya mau buat bubur serintil. Ini rasanya enak banget, gurih, harum, dan creamy. Seperti biasa ya, saya ingatkan kembali jangan lupa like, komen, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar video ini. Simak terus videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita masak sagu mutiaranya. Masukkan air putih sebanyak 1 liter. Lalu biarkan airnya mendidih. Setelah mendidih, masukkan sagu mutiara sebanyak 100 gram. Aduk-aduk sebentar lalu tutup. Masak selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit matikan api kompor. Lalu buka tutupnya. Aduk-aduk sebentar, ini sagu mutiaranya masih putih ya. Tutup kembali pancinya. Diamkan selama 30 menit. Ini tutup pancinya jangan dibuka ya. Nah, setelah 30 menit aduk-aduk sebentar agar sagu mutiaranya tidak menggumpal pada bagian bawah. Ini masih ada putih-putihnya ya. Masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Aduk-aduk lalu tutup pancinya. Nyalakan api kompor. Ini masak kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit, airnya mulai menyusut. Matikan api kompor, lalu tutup pancinya. Ini saya diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, sagu mutiaranya sudah benar-benar matang. Ini sudah tidak terlihat lagi sagu yang warna putih. Kemudian pindahkan ke mangkok. Ini warnanya menarik ya. Kita lanjut lagi ke bahan bubur candilnya. Oke, kita buat adonan candilnya dulu ya. Masukkan tepung beras, garam, lalu masukkan air. Memasukkan air jangan sekaligus ya. Aduk-aduk sampai adonannya tercampur. Tambahkan kembali sisa airnya. Aduk kembali sampai adonan kalis. Oke, ini sudah kalis ya. Sebelum menguleni adonan, saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Lanjut kita buat adonan. Bentuk kecil-kecil saja ya, karena nanti adonannya saat dimasak akan mengembang. Bulat-bulatkan sampai adonan habis. Adonan candil ini menghasilkan 66 bulatan. Berikut bahan kuah candilnya. Oke teman-teman, kita buat kuah candilnya. Masukkan air lalu tambahkan gula merah dan daun pandan. Masak hingga mendidih. Sambil menunggu gula merahnya mendidih, kita buat larutan pengental kuah candilnya. Saya gunakan air sebanyak 50 ml, kemudian tambahkan tepung ketan dan tepung beras. Aduk-aduk sampai tidak ada lagi bahan yang menggumpal. Setelah selesai, sisihkan larutannya. Kita balik lagi ke gula merah yang kita masak tadi. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Kalau gula merahnya berampas, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Masukkan adonan candil. Masak sampai adonannya mengapung dan matang. Nah, ini candilnya sudah mengapung ya. Cara mengetes candilnya sudah matang atau belum, belah dua candilnya menggunakan sendok. Kalau tidak ada lagi putih-putih di bagian tengahnya, artinya candilnya sudah matang.
Masukkan larutan yang kita buat di awal tadi. Aduk-aduk sebentar larutan pengental kuah candilnya agar tepung terigunya tidak mengendap di bagian bawah. Kemudian tuang kuah larutannya. Aduk-aduk, masak menggunakan api kecil sampai meletup-letup. Lalu angkat bubur candil, masukkan ke mangkok, kemudian sisihkan. Kita lanjut lagi ke bahan bubur sumsumnya. Berikut bahan-bahannya. Kita buat bubur sumsumnya. Masukkan tepung beras, lalu masukkan garam dan santan. Aduk-aduk sampai semua bahan tidak menggumpal. Santannya dimasukkan sedikit demi sedikit. Setelah tepung berasnya larut, tambahkan pasta pandan. Lalu aduk-aduk sampai pasta pandannya tercampur merata. Kemudian masukkan kembali sisa santannya. Lalu tambahkan daun pandan. Ini kita masak sampai bubur sumsumnya matang. Untuk memasak bubur sumsum sebaiknya gunakan api kecil ya. Ini harus sering diaduk-aduk agar adonannya tidak gosong. Nah, adonannya sudah mulai mengental. Sebaiknya harus sering diaduk-aduk. Masak sampai adonan meletup-letup. Setelah matang, angkat bubur sumsumnya. Terakhir kita buat kuah santannya. Berikut bahan-bahan yang digunakan. Kita buat kuah santannya. Masukkan santan, gula pasir, tepung beras, dan garam. Lalu aduk-aduk. Masukkan daun pandan. Aduk-aduk sampai santannya matang dan mendidih. Ini sudah mendidih ya. Matikan api kompor. Aduk-aduk terus sampai uap panasnya berkurang. Bubur serintilnya sudah jadi. Ada sagu mutiara, kuah santan, bubur candil, dan terakhir bubur sumsum. Ini sudah siap untuk dinikmati. Siapkan piring saji yang sudah diberi daun pisang. Untuk penataan bubur serintil sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini saya masukkan sagu, lalu bubur candil, bubur sumsum, terakhir beri kuah santan. Nah, ini sudah jadi ya. Ini siap untuk dinikmati. Beri hiasan pandan di atasnya. Nah, ini sudah siap untuk dinikmati. Seperti ini tampilannya. Warna-warni ya teman-teman. Saya coba cicipi ya. Ini rasanya kenyal, gurihnya dari santan, manisnya dapat dari kuah candilnya. Ini rasanya benar-benar enak banget dan rasanya pas. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share ya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.